Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, dengan berbagai pertimbangan dan tentunya salah satu komen yang saya pilih, saya memutuskan untuk bahas Polkadot. Jadi pada video altcoin kali ini kita akan bahas tentang seputar Polkadot. Kita akan cek langsung menuju ke technical analysisnya. So let's start from the daily time frame. Nah teman-teman, untuk kondisi Polkadot saat ini sebenarnya kalau secara daily time frame ini kita lihat sebelumnya kita pernah mendapatkan rejection ya di kisaran deket banget sama latest all time high-nya. Jadi kita bisa consider di area ini sebagai potential stronger resistance maybe untuk kondisi terakhirnya. Dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat sekilas ini whether kita lagi memasuki fase korektifnya dari overall potential biggest move-nya atau memang sebenarnya kita ini udah mulai berakhir gitu. Cuman mengingat Polkadot terakhir mengeluarkan parachain dan akhirnya banyak orang memutuskan mungkin untuk staking si Polkadotnya ini untuk ikut auction ya maybe kita bisa ngelihat Polkadot itu seharusnya value-nya jauh lebih besar daripada saat kondisi sekarang dan bahkan latest all time high-nya di kisaran $54. So kalau misalkan teman-teman berkenan, boleh dong bantu komen kira-kira menurut teman-teman kondisi Polkadot dengan kondisi terakhir dia mengeluarkan parachain-nya itu idealnya di harga berapa sih gitu ya. Nah sekarang kondisinya kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya overall adalah pergerakan subwave atau minor wave dari overall biggest wave menuju ke wave 5. Maka ya memang kita harus lihat ya kondisi Polkadot saat ini kalau misalkan kita gunakan Fibonacci retracement dari swing low-nya to swing high-nya, kita ngelihat dia itu bertahan precisely di kisaran Fibo 50%. Dan kalau kita lihat teman-teman di area ini itu juga sebelumnya merupakan resistance loh atau merupakan support loh yang menahan pergerakan Polkadot untuk drop lebih jauh ya. Kalau kalian lihat di pergerakan sebelumnya bahkan kita mendapatkan reaction every time harga tersebut dites dan harga itu berada di kisaran $24. Nah kalau misalnya kita lihat dari situasi terkininya ini overall kelihatannya Polkadot itu tampak membentuk seperti potential double bottom pattern teman-teman ya. Dimana kalau double bottom pattern kita sama-sama ketahui bahwa area ini atau area highest sebelumnya itu merupakan dia punya neckline, dan kalau misalnya kita bisa break dari neckline ya harusnya potential movement ke arah atasnya itu bisa sampai kisaran harga $39 atau $40 mungkin pembulatannya ya. Dan kalau dilihat-lihat teman-teman di area tersebut juga terdapat yang namanya support ya dari pergerakan sebelumnya. Kita bisa lihat teman-teman di sini resistance, di sini support dan setelah dia break berubah menjadi resistance ya. Pada dasar kita lihat di sini memang area-areanya merupakan area-area yang cukup ideal ya. Kalau misalkan berhasil breakout harusnya sih ada potensial untuk kita ngetes sampai ke level tersebut. Nah, selain itu yang cukup menarik menurut saya adalah dari segi exponential moving average 21-nya, teman-teman. Pergerakan hari ini Polkadot itu bahkan lebih signifikan ketimbang dengan kondisi Bitcoin, di mana Bitcoin naik sekitar 1,74%, sementara Polkadot hari ini itu naik sampai dengan 5,6%. Dan ini menurut saya cukup signifikan. Artinya Polkadot itu berpotensi rebound lebih cepat atau lebih signifikan atau lebih singkat dibandingkan dengan kondisi Bitcoin yang terakhir terkena rejection dan membentuk bearish engulfing. Jadi kalau kalian lihat nih, ini kondisi terakhir tampaknya bahkan setelah almost bearish engulfing sekarang berubah almost menjadi bullish engulfing, which means ini adalah good indication bahwa ada potensi di area $24 ini akan berfungsi sebagai strongest support untuk si Polkadot teman-teman. Overall kalau kita lihat dari time frame daily ya lebih kurangnya seperti itu. Dan satu hal yang menurut saya mungkin cukup menarik adalah si RSI-nya sendiri menunjukkan adanya indikasi bullish divergence, which means kalau kita lihat sebenarnya di sini dia create yang namanya slightly a little bit lower low, sementara untuk RSI-nya itu create yang namanya higher low teman-teman. Dan untuk RSI-nya sendiri kalau kita lihat itu sudah mulai memasuki teritori yang di tengah dan tinggal menunggu konfirmasi aja sampai si Polkadot itu bermain di atas indeks 50. Jadi harusnya kalau misalkan sudah di atas 50, kita sama-sama tahu teman-teman RSI seandainya di atas 50 indeksnya berarti market itu akan cenderung mengalami penguatan. So let's see teman-teman apakah kita akan mendapatkan kabar baik untuk Polkadot terutama dari segi time frame daily-nya. Next kita akan bahas untuk dia punya time frame hourly-nya. Jadi saya akan start dari time frame 4 jam di mana kita sama-sama lihat teman-teman di sini berpotensi terdapat sebuah trend line yang bisa saja menahan laju penguatan Polkadot ya. Kalau misalkan saya lihat teman-teman ini sebenarnya kita mendapati
area confluence of resistance ya, terdiri dari beberapa resistance sekaligus, di mana salah satunya itu harusnya sih merupakan Fibonacci retracement ya, di kisaran area maybe around 61.8% ya, di kisaran area tersebut ya. Ini akan saya hilangkan supaya kita bisa lebih mudah lihatnya. Nah, kalau kalian lihat nih, Fibonacci retracement sendiri menunjukkan bahwa di kisaran area ini terdapat golden ratio-nya, yang artinya kalau misalkan kita gagal break dari sini, ini harusnya akan memberikan potensi untuk Polkadot kembali terreject ke arah bawah. Sementara teman-teman, beberapa indikasi yang kita lihat sebetulnya cukup positif, karena pertama, Polkadot itu sudah berhasil break dari falling wedge pattern-nya, dan secara falling wedge pattern sendiri itu sebenarnya mengukurnya bisa menggunakan badan dari awal falling wedge itu terbentuk, dan kita cek pada saat dia berhasil breakout, dimana dari segi target falling wedge pattern-nya sendiri itu sudah tercapai ya teman-teman, which means di kisaran $27,70. Nah, kalau misalnya lihat situasi seperti ini, kira-kira gimana dong kondisinya? Apakah setelah targetnya tercapai, Polkadot itu gagal naik lagi? Nah, ini kita akan coba cek lebih closer teman-teman pada time frame 1 jamnya, dimana ini adalah menurut saya yang cukup menarik pada kondisi Polkadot terakhir, di mana kita lihat di sini terdapat yang namanya V formation, also a good sign bahwa memang ada indikasi bahwa Polkadot ini bisa meneruskan penguatannya dengan kondisi ini dikonfirmasi sebagai higher low-nya. Kalau kita lihat sekilas, ini jadi tampak seperti potential ascending triangle pattern, which means gambarannya akan jadi seperti ini lebih kurangnya ya. Ini akan saya gunakan triangle pattern ya, kita tarik dari sini ke sini, lalu kita set ke arah sini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada potensi loh kita mengarah ke arah ascending triangle pattern, which means kalau misalnya demikian, slow but sure, kita akan melihat momentum sellersnya itu semakin lama akan semakin melemah. Jadi every time sellers yang nge-push marketnya untuk bergerak lebih rendah dari harga terakhir, dia selalu gagal dan tertahan. So, harapannya adalah si Polkadot soon or later bisa breakout segera mungkin dari si ascending triangle-nya. Jadi dia akan meneruskan penguatan dan sekaligus breakout trendline yang terbentuk pada time frame 4 jamnya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini trendline-nya berhasil di breakout plus dengan Fibonacci 61,8%. Artinya memang di sini teman-teman kita membutuhkan buyers yang betul-betul strong untuk bisa membuat si Polkadot ini akhirnya menembus area confluence of resistance-nya. Alright? Nah, sekilas tambahan lagi buat teman-teman, di kisaran area tersebut juga terdapat resistance dari pergerakan sebelumnya ya. Jadi kita lihat di sini nggak cuman diagonal, nggak cuman Fibonacci retracement, tapi horizontal ray-nya itu juga menunjukkan bahwa ya di area ini bisa berpotensi terdapat resistance yang cukup strong. Dan kalau misalkan saya boleh tambahkan teman-teman, terakhir kita bisa lihat juga di sini terbentuk sebuah trend line yang membentang dari pergerakan lowest-nya terakhir di kisaran tanggal 10 Januari ya. Kalau kita lihat ini beberapa kali kita mendapati rejection yang cukup signifikan setiap kali kita testing area atau trend line tersebut ya. Walaupun sebenarnya baru 2-3 kali sih ya, tapi sebenarnya ini udah indikasi yang cukup positif ya. Terlepas dari kita sebelumnya sempat membentuk yang namanya si inverse head and shoulders juga ya. Nah, setelah dia breakdown, testing, and then rebound lagi. Di sini harusnya kita lihat indikasinya sudah menunjukkan signifikan penguatan terhadap bullishnya atau buyersnya teman-teman ya. Dari segi RSI sendiri, I think everything's fine, terutama pada time frame 1 jam. Hanya tinggal time frame 4 jam saja kita perlu lihat ya, ada ya sedikit dorongan ya pada kondisi pergerakan saat ini. Secara volume juga menunjukkan adanya indikasi yang cukup positif, artinya breakout di sini benar-benar didukung dengan volume yang cukup oke. Kita bisa lihat teman-teman, walaupun saat-saat terakhir ini mulai menunjukkan adanya descending ya. So hopefully ketika dia breakout dari sini, breakoutnya itu didukung dengan volume yang juga signifikan. Jadi kalau misalkan kita lihat volumenya juga signifikan, kurang lebihnya seperti ini, maka harusnya breakoutnya itu akan firm dan strong gitu. Jadi kalau kita balik lagi untuk testing area terakhirnya, ya area tersebut memang breakout yang beneran gitu loh. Artinya resistance yang sebelumnya di breakout dengan volume itu akan memicu menjadi support yang cukup strong untuk next potential movementnya. So I think teman-teman itu saja untuk update saya seputaran si Polkadot. Hopefully kita bisa lihat Polkadot breakout dan akhirnya menunjukkan ke kita at least nice bounce sampai di kisaran area $29 berdasarkan Fibonacci retracement extension 1618. Dan ini
ini adalah untuk jangka pendeknya. Alright, so once again, thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Make sure kalian give likes buttonnya kalau misalnya kalian suka. Dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. Have a nice day everyone. God bless. Cheers!